kearifan lokal itu ini komprehensif untuk anak. Di sini kekasan dasarnya, subjek belajarnya anak Amume dan Kamoro. Anak Kamoro itu menempati pesisir. Salah satu kecerdasan alam yang kecerdasan anak Kamoro itu dia harus bisa berenang. Dia harus bisa survive dalam rangka mata pencahariannya. Nah, sekarang anak-anak itu sekarang dari masa kecilnya sudah dicabut dari akar budayanya, akar lingkungannya, akar keluarganya. Tapi bagaimana kita mendesain sebuah pendidikan, jangan sampai dia punya tubuh secara antropologis fisik dia Kamoro, tapi mentalitas dasarnya dia tidak tahu, dia masuk pada konsep latar belakang pembentukan kepribadian ini model yang bagaimana. Karena itu kita ini mengkombinasi, mengasimilasi nilai-nilai dasar budaya diimplementasikan di dalam sistem pendidikan modern, sehingga anak betul-betul punya wawasan diantar dari pengalaman harian dia, lalu kemudian berdasarkan itu kita mendesain sebuah pembelajaran yang menyiapkan anak ini menjadi pemimpin bukan untuk Papua tapi untuk Indonesia dan dunia. Nah, di sini bagian sini lokasi ini untuk kearifan lokal, tapi kearifan lokal itu meliputi pertanian dan perikanan. Jadi ada keladi Amume, ada latar belakang petani ini lembah dan pegunungan, tapi juga pesisir, ada tambak, ada ikan budidaya, ini ikan, ini ada ikan mas, ada nila, ada mujair, ada ikan apa lagi. Lalu di sini kita akan bikin ini apa? Bukan kolam renang, tapi fungsinya anak melatih diri untuk berenang yang sepanjang 30 kali 10 meter. Jadi di sini anak dilatih untuk punya kompetensi dasar bisa berenang. Tetapi di dalam berenang itu dia bersosialisasi antara suku yang berbeda, antara dua suku Amume Kamoro, 5 suku kerabat, dan disitulah konsep tentang perdamaian abadi antar suku-suku Papua yang bertikai dan berperang sejak diwariskan turun-temurun. Kita konsep tentang perdamaian melalui bidang pendidikan kita desain melalui kegiatan-kegiatan, program-program dan infrastruktur yang membantu. Untuk lokasi ini benar-benar, nah tetapi di dalamnya kita padukan dengan pengendalian vektor malaria. Pengendalian vektor malaria itu caranya kita akan dengan karena ini daerah rawa, nyamuk akan bertelur di sini dan mujair akan makan larva-larvanya. Lalu di sudut-sudut ruangan gelap kita akan taruh ember. Lalu di situ nyamuk akan bertelur. Lalu dalam perkembangannya kita akan membuat di dalam tugas ya, di dalam pembelajaran guru-guru sementara menyusun modul-modul pembelajarannya, dan di situ bagaimana pengendalian vektor malaria dilakukan. Dan dalam 2 bulan sekali kita akan melakukan fogging. Ini kemampuan nyamuk malaria itu dia daya terbangnya hanya tinggi 2 meter. Kita punya pagar 4 meter. Dia bisa ke lantai 2, ada juga nyamuk di lantai 2 karena ada tangga, berarti nyamuk juga bisa naik tangga ya. Nah, sehingga bagaimana konsep tentang kesehatan masyarakat yang sekarang ini malaria itu penyakit endemik di Timika kurang lebih untuk Papua, maka bagaimana melalui mendesain laboratorium alam kearifan lokal ini, tetapi juga aspek medisnya dan aspek kulturnya, aspek edukasinya kita kembangkan bersama di dalam program-program. Dan itu kita membutuhkan tim yang memahami baik dari sekolah maupun asrama dalam pola boarding school based management. Ini yang sementara kita buat. Kita di YPMK punya dana, punya kemampuan untuk mendesain secara modern satu ini, tetapi kita sekali lagi mendesainnya berbasis alam, berbasis bukan green school tetapi real school. Kita punya berjuang sebisa mungkin real school. Untuk bagian laboratorium alam pelestarian flora dan fauna, kita sementara mengurus izin dari Balai Konservasi, dan puji Tuhan Bupati Kabupaten Mimika sudah berkenan akan datang dalam sebuah kunjungan singkat untuk melihat bagaimana konsep-konsep yang berkembang ini, sehingga dari pemerintah daerah juga akan mendukung, mengingat di sini salah satu lembaga yang SD SMP yang boarding school yang menampung hari ini
Jumlah siswanya 1.142 anak Amuk Mekamoro, 5 suku kerabat. Dan ini bisa menjadi model pendidikan pengembangan khas untuk Papua. Boarding school menampung dengan anak yang budaya perdamaian seperti tadi, ini one line hands at back dari asrama ke sekolah, dan guru dari sekolah ke asrama dengan konsep tuturian Dayani. Ini sangat membantu membentuk kepribadian anak, bukan hanya sekedar merdeka belajar, tetapi juga inovasi kreativitas itu betul-betul mendarat, betul-betul dirancang untuk anak mengalami dirinya berkembang. Saya rasa ini beberapa konsep yang kita buat, maka didukung dengan infrastruktur yang ada sebagai media pembelajaran anak, di mana anak bukan hanya sekedar menghafal tentang kompetensi, menghafal tentang indikator pencapaian kompetensi, tapi betul-betul do something, melakukannya, mencapainya. Ini yang dirumuskan dalam kompetensi dasar itu standar minimum. Kita harus kompetensi dasar itu anak punya kreativitas, inovasi untuk melampaui, menemukan kompetensi baru dalam rangka dalam rangka dia bisa survive nanti 20-30 dalam rangka generasi emas nanti, tetapi juga dia bisa berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari belahan Indonesia lain, bahkan pada level dunia. Kita sudah punya kelas persiapan untuk studi Australia, dan tim dari Manila, dari Jakarta dan Amerika kita libatkan menggunakan teknologi Teams Office 365. Dengan setiap kelas ada televisi 70 inch, internet 24 jam, dan bisa melalui televisi siswa berdialog dengan guru online, baik yang di Jakarta, di Manila, Miss Mika, Miss ini, atau di SMP Semalokon. Guru-guru mengawal kita di dalam proses pembelajaran real, baik di kelas maupun juga di luar kelas, di laboratorium alam yang kita miliki.